Halo Sobat Mbah Bagja. Rusia bikin klaim yang kalau benar itu terbukti bakal bikin pilot Ukraina nggak bisa tidur nyenyak. Bayangkan saja S-400 diklaim berhasil menjatuhkan 10 jet tempur MiG-29 Ukraina hanya dalam waktu 24 jam. 10 pesawat ya Pak, ini bukan 10 bis Pak. Ini bukan lagi 1, 2, atau 3 yang kena, tapi kalau benar sudah seperti satu skuadron masuk daftar belanja. Tapi jangan langsung tepuk tangan dulu Pak. Klaim ini datang dari pihak Rusia dan sampai sekarang belum mendapatkan verifikasi independen yang cukup. Belum ada bukti yang terbuka yang bisa memastikan 10 MiG-29 benar-benar jatuh pada hari yang sama dan semuanya disebabkan oleh S-400 Rusia. Nah, justru karena itulah ceritanya lebih menarik lagi. Klaim tersebut muncul dalam sebuah artikel yang diterbitkan melalui media resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Di dalamnya dibahas bagaimana Rusia mengembangkan taktik pertahanan udara mereka selama perang Ukraina, termasuk penggunaan S-400 dalam posisi yang lebih maju dan lebih dekat dengan area operasi. Jadi S-400 bukan cuma duduk manis jauh di belakang garis depan sambil nunggu pesawat lawan datang. Dalam konsep yang dijelaskan Rusia, baterai rudal dapat ditempatkan lebih dekat ke area operasi, tetapi tidak harus terus-menerus mengaktifkan radar pencarinya sendiri. Loh, kalau radarnya tidak menyala terus siapa yang melihat pesawat lawan? Nah, disinilah jaringan sensor mulai memainkan perannya. Menurut penjelasan Rusia, S-400 dapat menerima informasi sasaran dari sumber eksternal, termasuk pesawat peringatan dini A-50. Pesawat seperti ini berfungsi mendeteksi dan melacak sasaran dari jarak jauh. Kemudian informasi tersebut dapat diteruskan kepada unit pertahanan udara di darat. Sederhananya begini ya Pak, yang melihat belum tentu yang menembak. Ada sensor yang mencari, pusat komando yang mengolah informasi, lalu baterai rudal tinggal menunggu waktu yang dianggap tepat untuk meluncurkan senjata. Ya, ibarat ada orang yang ngasih tahu, Pak, target lewat sebelah sana Pak. Yang punya ketapel tinggal siap-siap, ya salam. Konsep seperti ini juga punya keuntungan. Kalau radar S-400 tidak terus-menerus memancarkan sinyal, lawan akan lebih sulit memperkirakan posisi sebenarnya dari baterai peluncur. Sebab dalam perang modern, bukan cuma pesawat yang diburu, radar dan sistem pertahanan udara juga bisa menjadi sasaran. Nah, Rusia mengklaim pendekatan semacam ini menghasilkan angka yang cukup fantastis. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa 24 pesawat Ukraina diklaim hancur dalam waktu seminggu. Dari jumlah itu, 10 diantaranya disebut sebagai pesawat MiG-29 yang ditembak jatuh dalam rentang waktu 24 jam. Kalau benar, ini jelas angka yang sangat besar. MiG-29 sendiri merupakan salah satu pesawat tempur penting yang digunakan Ukraina. Kehilangan 10 unit dalam satu hari tentu secara teori bisa memberikan tekanan yang besar terhadap kemampuan operasi udara mereka. Tapi sekali lagi masalahnya adalah bukti. Sampai sekarang belum ada dokumentasi independen yang cukup untuk memastikan seluruh klaim tersebut. Tidak tersedia rangkaian foto atau video yang dapat mengidentifikasi 10 bangkai MiG, memastikan lokasi jatuhnya, mencocokkan waktunya, dan membuktikan semuanya memang dihantam S-400. Ukraina juga tidak mengkonfirmasi kehilangan sebesar itu. Jadi kalau ada yang sudah bilang S-400 sudah menghancurkan 10 MiG-29, tahan dulu ya Pak. Dalam perang, klaim itu otomatis berubah menjadi fakta. Pesawat tempur bukan mainan, tinggal beli lagi, banyak kan? Namun menariknya bukan angka 10 itu saja yang patut diperhatikan. Yang jauh lebih menarik adalah taktiknya.
Jika penjelasan Rusia tersebut memang menggambarkan cara operasi yang benar-benar digunakan di lapangan, maka S-400 tidak bekerja sebagai sistem yang berdiri sendirian. Ia menjadi bagian dari jaringan pertahanan udara yang menggabungkan radar, pesawat peringatan dini, pusat komando, dan berbagai sistem senjata. Artinya pilot lawan bisa menghadapi masalah yang lebih besar dan rumit. Mereka bukan hanya harus bertanya dari mana rudal itu datang, mereka juga harus bertanya siapa yang pertama kali melihat saya. Nah, ini baru bikin pusing pilot nih. Karena sensor yang mendeteksi pesawat belum tentu berada di lokasi yang sama dengan peluncur rudal. Jadi ketika sebuah pesawat menyadari dirinya sudah masuk dalam jaringan deteksi lawan, belum tentu pilot tersebut tahu di mana baterai rudal yang sebenarnya sedang mengincarnya. Ya salam, ini bukan lagi petak umpet biasa pak, ini petak umpet pakai radar. Dan kalau taktik seperti itu memang efektif, maka S-400 mendapatkan keuntungan bukan hanya dari jarak jangkau rudalnya, tapi dari kemampuan untuk bekerja sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Tapi apakah itu membuktikan 10 MiG-29 benar-benar jatuh dalam 24 jam? Sampai ada bukti independen mengenai identitas pesawat, lokasi jatuh, waktu kejadian, dan penyebab kehancurannya, angka tersebut tetap harus dianggap sebagai klaim Rusia. Jadi Sobat Bah Bagja, yang menarik dari cerita ini sebenarnya bukan cuma angka 10 pesawat tempur saja. Yang jauh lebih menarik adalah bagaimana perang udara modern semakin bergeser dari sekadar duel antara pesawat tempur dan rudal menjadi pertarungan antara sensor, jaringan informasi, kamuflase, dan kemampuan mendeteksi siapa yang mendeteksi siapa. Kalau klaim Rusia ini terbukti, tentu ceritanya bakal berbeda pak. Tapi kalau ternyata angkanya dibesar-besarkan, ya ini juga menjadi contoh bagaimana perang informasi bekerja di era modern. Jadi menurut kalian bagaimana Sobat Bah Bagja? Benarkah S-400 berhasil menjatuhkan 10 MiG-29 dalam waktu sehari, atau angka tersebut masih bagian dari perang narasi Rusia dan Ukraina? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.